Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kajian kita adalah yaitu menjelaskan matnul ajurrumiyati fin nahwi, yaitu matan al-jurrumiyah dalam ilmu nahwu. Kitab Matan Al-Jurrumiyah ini dikarang oleh ulama nahwu yang sangat masyhur, yang masyhur dengan nama beliau Ibnu Ajurrum. Nama aslinya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji, yang masyhur disebut sebagai Ibnu Ajurrum. Beliau wafat pada tahun 723 Hijriyah. Kitab ini sangat mufid. Matan Al-Jurrumiyah ini banyak dikaji oleh para pelajar nahwu, karena sangat mendasar sekali bagi orang yang baru mau memulai mempelajari kaidah nahwu, maka sangat cocok, sangat dianjurkan sekali. Yang paling utama mereka pelajari adalah kitab ini, dan sudah banyak penjelasan-penjelasan dari ulama atau kitab-kitab syarah dari kitab ini, Matan Al-Jurrumiyah. Silahkan dicari di perpustakaan-perpustakaan, karena kita sangat membutuhkan dari syarah mereka. Baik. Sekarang kita masih di bab atau pertemuan pertama. Di sana bisa dibuka pada halaman-halaman pertama dari kitab Matan Al-Jurrumiyah ini, yaitu babul kalam, yaitu bab tentang al-kalam atau anwa'ul kalam. Kali ini saya hanya ingin menjelaskan satu baris pengertian daripada al-kalam, yaitu al-kalam huwal labzul murakkabul mufidu bil wad'i. Hanya itu yang ingin disampaikan pertemuan ini. Al-kalamu huwal labzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalau bisa dihafal satu matan ini semua. Mulailah tiap hari menghafal. Yang pertama, hafal aja dulu anwa'ul kalam sampai selesai. Al-kalam huwal labzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasah, ismu wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Fal ismu yu'rafu bil khabdi wat tanwi wa dukhuli li alif wal lam wa huruful khabdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam wa hiya al waw wal ba wat ta wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta'ut ta'nis sakinah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Sampai di situ baru difahami. Kalau sudah hafal, cari penjelasannya, difahami baik-baik. Kemudian lanjut pada bab berikutnya, yaitu babul i'rab. Baik. Kita mulai sekarang pada tema kita, pengertian al-kalam, makna al-kalam, yaitu huwal labzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ada 4, sehingga saya masukkan ke-4 ini sebagai syarat. Saya katakan syurutul kalam, syarat-syarat kalam. Maka kalau dikatakan sebagai syarat-syarat kalam, ke-4 ini tentu tidak boleh tidak ada di suatu kalam. Kalam itu artinya adalah ucapan. Maka syaratnya yang pertama adalah harus ada al-labzu. Yang kedua harus al-murakkab. Yang ketiga harus al-mufidu. Yang keempat harus al-wad'u. Salah satu di antaranya hilang, maka tidak bisa disebut sebagai al-kalam indan nahwin. Menurut orang Arab,
menurut ulama nahwu bahwa itu tidak bisa disebut dengan al-kalam dalam ilmu nahwu. Nah, kita kembali pengertian daripada al-kalam. Al-kalam huwa al-labzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah sebuah lafaz, al-labzu al-murakkab, yang tersusun, tentu yang tersusun dari beberapa kata. Al-mufidu, yang memiliki faedah, artinya mengandung pengertian yang sempurna. Memiliki faedah artinya memiliki pengertian yang sempurna. Al-mufidu bil wad'i, yang biasa disampaikan oleh orang Arab yang bermakna tertentu. Jadi sebuah lafaz al-murakkab yang tersusun, al-mufidu, yang memiliki makna bil wad'i, yang disampaikan atau difahami oleh orang Arab. Yang pertama, al-labzu. Al-labzu saya sebutkan ada dua makna di sini. Yang pertama, an-nutqu bil lisan. Lafaz itu adalah an-nutqu bil lisan, yang diucapkan dengan lisan. Yang diucapkan dengan lisan kita. Maka segala sesuatu yang tidak disebutkan dengan lisan, melalui pengucapan bibir, mulut, maka itu tidak bisa disebut dengan al-kalam. Bahasa isyarat kan tidak menggunakan mulut, maka itu tidak disebut sebagai lafaz. Kalau dia bukan lafaz, berarti bukan kalam. Bahasa tulisan tangan kita, kalau kita baca terucap dengan mulut kita, maka itu kalam. Tapi kalau hanya sekedar tulisan itu saja yang kita lihat, maka itu belum dikatakan kalam sampai kita ucapkan. Maka tulisan tidak termasuk kalam sampai betul-betul diucapkan. Karena al-labzu, kalam itu adalah lafaz. Kalau tidak disebutkan, tidak keluar lafaznya. Kalau hanya isyarat, tidak keluar lafaznya. Kemudian harus disuarakan, harus ada suaranya. Karena kalau tidak ada suaranya, itu bukan lafaz. Makanya makna yang kedua daripada al-labzu adalah as-sawtu ishtamala ala ba'dil hurufil hijaiyah. Dia adalah suara yang mengandung beberapa huruf hijaiyah. Nah, di sini ada lagi hal yang penting perlu kita fahami, yaitu suara saut ishtamala, yang mengandung ala, atas ba'dil hurufil hijaiyah, atas beberapa huruf-huruf hijaiyah. Berarti harus lafaz bahasa Arab. Karena lafaz huruf-huruf hijaiyah ini hanya ada di dalam bahasa Arab, sedangkan dalam bahasa Indonesia bukan huruf hijaiyah yang digunakan. Maka sebuah lafaz diucapkan dengan lisan, ada suaranya, dan suara itu mengandung dari beberapa huruf-huruf hijaiyah. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, al-murakkab. Syurutul kalam yang kedua adalah dia harus murakkab. Murakkab artinya tersusun. Saya sebutkan satu pengertian di sini. Murakkab itu artinya adalah ma tarakkaba min kalimatain fa aktsar labzan aw taqdira. Adalah yang tersusun dari dua kata atau lebih, baik secara lafaz maupun perkiraan. Ma tarakkaba min kalimatain, yaitu yang tersusun dari dua kata, fa aktsar maupun lebih, labzan dilafazkan, au taqdiran atau diperkirakan saja. Artinya tidak dilafazkan semuanya, tapi diperkirakan ada. Saya kasih contoh ya. Ja'a Muhammadun. Itu berapa kata? Itu ada dua kata. Ja'a Muhammadun. Fi'il ja'a Muhammadun, dia adalah isim. Bisa juga sama-sama isim. Muhammadun qaimun, sama-sama isim. Itu terdiri dari dua kata, sudah dianggap murakkab.
Ra'aitu Muhammadan fil masjid. Itu murakkab, lebih dari dua kata, fa'aksar. Dan ini disebut sebagai lafzan, yang terdiri dari dua kata atau lebih. Lafzan secara lafaz nampak dua kata, nampak lebih dari dua kata. Au takdiran, atau tersusun dari dua kata atau lebih, bukan secara lafaz, tetapi diperkirakan. Contoh misalnya, ada orang ketika ditanya dia hanya menjawab na'am. Apakah itu dikatakan murakkab? Tentu secara lafaz kita mengatakan ini tidak murakkab, karena hanya satu kata. Karena yang disebut dengan murakkab itu kalau tersusun dua kata atau lebih. Sedangkan na'am, la, itu kan satu kata. Tidak bisa dikatakan sebagai murakkab secara lafaz, tetapi sebenarnya dia adalah murakkab secara perkiraan. Muqaddarah, dikatakan takdiran dalam ilmu nahwi. Nanti kita akan perlebar lagi, namanya muqaddarah. Artinya ada yang diperkirakan di sana, ada yang tersembunyi. Biasanya na'am dengan la ini adalah pertanyaan dari orang yang bertanya, hal Muhammadun fil masjid? Terus antum jawab na'am. Jawaban pendek. Murakkab atau tidak? Murakkab. Hal Muhammadun fil masjid? La. Ya. Ada yang tersembunyi, jawaban yang tersembunyi di sana. Makanya dikatakan muqaddarah, diperkirakan. Ada yang tersembunyi. Padahal sebenarnya dia adalah tersusun dari beberapa kata, lebih dari dua bahkan. Yang asalnya hal Muhammadun fil masjid? Na'am, Muhammadun fil masjid. Itu jawaban lengkapnya. Hal Muhammadun fil masjid? La. Muhammadun fis suqi. La, Muhammadun fil baiti. Tapi ketika orang ditanyakan, dia menggunakan jawaban pendek. La, na'am. Saya kasih contoh yang lain. Ada orang yang bertanya ke antum, man fil masjid? Siapa yang ada di dalam masjid? Antum jawab Muhammadun. Muhammadun secara lafaz dia tidak bisa disebut sebagai murakkab karena hanya satu kata. Sedangkan murakkab artinya adalah tersusun dari dua kata atau lebih. Apakah Muhammad di masjid? Antum jawab na'am. Pendek. Man fil masjid? Siapa yang berada di dalam masjid? Antum jawab Muhammadun. Sangat pendek, satu kata. Tetapi sebenarnya dia adalah murakkab, ikhwan sekalian. Perlu difahami, ini namanya takdirah. Ada yang tidak disebutkan, maka disebut muqaddarah atau takdirah, diperkirakan. Jawaban panjangnya sebenarnya adalah Muhammadun fil masjid. Man fil masjid? Muhammadun fil masjid. Bisa difahami di sini ya. Baik, sekarang kita masuk pada syarat yang ketiga, yaitu al-mufidu. Al-mufidu saya berikan pengertian di sini, ma afada faidatan tammah yahsunu sukutu 'alaiha minal mutakallim was-sami'. Yang artinya yaitu yang memiliki faedah, manfaat sempurna yang dipahami oleh pembicara dan pendengar, yaitu yang memiliki faedah atau manfaat yang sempurna difahami oleh mutakallim, pembicara, wasami, dan pendengar. Dalam pengertian lain, artinya orang itu ketika mendengar kalimatnya tidak butuh lagi menanyakan kepada orang lain maksudnya apa. Tapi ketika disampaikan, orang langsung paham. Itu namanya mufid. Saya kasihkan contoh seperti ini. Contoh yang tidak sempurna atau tidak mufid. In qama Muhammadun. Pertanyaannya, apakah itu lafaz? Lafaz karena saya ucapkan.
Apakah dia murakkab? Murakkab karena ada 3 kata. In qama Muhammadun. Apabila Muhammad berdiri, jadi dia lafaz, dia murakkab tapi tidak mufid. Kenapa? Karena tidak sempurna. Karena orang akan bertanya maksudnya kenapa? Maksudnya apa? Apabila Muhammad berdiri, orang masih bertanya lagi, kenapa Muhammad kalau dia berdiri? Maka mufid itu yang tidak perlu ditanyakan lagi maksudnya kenapa. Ada satu contoh lagi yang tidak mufid, yang tidak sempurna. In qama Muhammadun min majlisihi, itu kan luar biasa, ada berapa kata. Sudah lafaz, sudah murakkab, bahkan murakkabnya berapa kata. In qama Muhammadun min majlisihi. Mungkin sampai 6 kata. Sampai 7 kata atau 6 kata. Tapi tidak bisa disebut dengan mufid. Maka dia tidak bisa disebut sebagai al-kalam dalam ilmu nahwu. Tidak bisa disebut dengan kalam dalam ilmu nahwu. Sampai betul-betul mufid. In qama Muhammadun min majlisihi, apabila Muhammad berdiri dari tempat duduknya. Orang bertanya, kenapa kalau dia berdiri dari tempat duduknya? Semestinya antum sambung kalau mau mufid. In qama Muhammadun min majlisihi fa'akum aidan fa'unadihi. In qama Muhammadun min majlisihi fa'unadihi fa'akum aidan. Apabila Muhammad berdiri dari tempat duduknya, saya akan memanggilnya, atau saya berdiri juga. Itu mufid, sempurna. Kemudian yang terakhir bil wadi'i. Bil wadi'i artinya adalah bil lughatil arabiyyah. Dia harus berbahasa Arab. Kenapa? Karena bil wadi'i artinya adalah yang difahami oleh orang Arab. 1. Saya kasih 2 pengertian lagi setelahnya ya. Bil wadi'i artinya bil lughatil arabiyyah, yaitu ayyakunal wadi'u lahu qasidan wada'ahu. Yang menyampaikan mempunyai maksud ia menyampaikannya. 1. Jadi syaratnya disebut dengan bil wadi'i, yaitu yang menyampaikan memiliki maksud menyampaikan. Karena ada yang menyampaikan artinya mengucapkan, dia berkata-kata tapi tidak punya maksud menyampaikan. Maka itu tidak disebut dengan bil wadi'i. Walaupun ada lafaz, walaupun tersusun kalimatnya, walaupun difahami kata-katanya, tapi kalau ia tidak punya maksud untuk menyampaikan kalimat tersebut kepada orang tersebut, maka itu tidak disebut dengan mufid dalam ilmu nahwu. Afwan, tidak disebut dengan al-kalam dalam ilmu nahwu. Saya kasih contoh yang tidak termasuk dengan al-kalam, yaitu perkataan atau ucapannya orang gila. Kenapa ucapan orang gila tidak bisa disebut dengan al-kalam? Padahal labzu, murakkab, mufid. Karena tidak punya maksud ia sampaikan. 1. Kemudian yang kedua, ucapannya orang yang mabuk. Orang mabuk juga itu tidak punya maksud untuk menyampaikan. Tiba-tiba marah saja kepada orang, padahal orang itu tidak dikenal. Padahal orang itu baik, tidak punya kesalahan, dan seterusnya. Karena tidak terkontrol. Ia tidak punya maksud menyampaikan, termasuk juga orang gila tadi. Yang ketiga yang tidak termasuk ucapannya dimasukkan sebagai al-kalam adalah ucapan orang ngigau. Tiba-tiba dalam keadaan tidur, dia menggunakan bahasa Arab, bisa difahami oleh orang, bahkan tersusun dari beberapa kata, berlafaz dia ucapkan, ada suaranya, tapi tidak punya maksud menyampaikannya, maka itu tidak disebut dengan al-kalam. Ucapan bayi yang baru belajar, ya, terkadang juga itu ngoceh-ngoceh yang kita tidak fahami, ya itu semuanya tidak termasuk. Kemudian syarat yang kedua disebut dengan bil wadi ayyakunal wad'ul arabi.
Ya, dia harus bahasa yang bisa difahami oleh orang Arab, yang biasa disampaikan oleh orang Arab dan difahami. Maka kalau ada bahasa yang disebutkan tapi tidak difahami oleh orang Arab, maka itu tidak disebut dengan kalam. Makanya dari awal saya tulis bil wadi'i, artinya bil lughatil arabiyyah, yaitu berbahasa Arab. Karena itu yang difahami oleh orang Arab. Maka ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat sebuah kalam itu yaitu ada 4. Harus ada lafaz, harus murakkab, harus mufid, harus bil wadi'i. Salah satunya kosong, salah satunya kurang, maka itu tidak sempurna, tidak dianggap sebagai al-kalam. Lafaz tapi tidak murakkab, murakkab tapi tidak mufid, atau mufid tapi tidak bil wadi'i, atau dan seterusnya. 3 ada, 1 kosong, maka tidak dianggap sebagai al-kalam. Ini pertemuan kita kali ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah nanti kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu anwa'ul kalam. Anwa'ul kalam yaitu ada 3, ismun, fi'lun, dan harfu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.